Pembahasan rancangan undang-undang terkait larangan minuman beralkohol terus tertunda sejak 2015. Di tahun 2020, RUU ini masuk ke prolegnas prioritas. Pelaku usaha pariwisata di Bali menolak adanya rancangan undang-undang minuman beralkohol yang sedang digodok DPR. Tak hanya pengusaha tempat makan dan minum, namun juga petani yang menjadi produsen minuman fermentasi atau distilasi khas Bali. Bisnis pariwisata yang kebanyakan target pasarnya adalah wisatawan mancanegara juga terancam karena minuman beralkohol menjadi favorit wisatawan luar negeri. Para petani produksi minuman fermentasi dan atau destilasi di Bali itu akan sangat rugi karena mereka mata pencahariannya ada di situ. Mungkin ada hampir di daerah Karangasem itu sampai 90% warganya itu memproduksi minuman beralkohol. Kemudian kerugian untuk pariwisata itu sendiri, kalau mereka tidak ada minuman beralkohol, berpotensi mereka juga tidak akan mengunjungi Bali. Karena mereka yang senang minum itu, mereka tidak akan datang. Sementara itu, MUI meminta pemerintah dan DPR RI untuk dapat mempertimbangkan kebijakan terbaik bagi masyarakat dan tidak tunduk pada keinginan pedagang. Di sisi lain, Badan Legislasi DPR RI memiliki pertimbangan. Jika devisa negara dari cukai minuman beralkohol hanya 5% setiap tahunnya atau hanya 7 triliun rupiah, nominal ini dipandang tidak berbanding lurus dengan angka kriminalitas yang disebabkan oleh minuman beralkohol yang mencapai 58%. Ya, hingga saat ini rancangan undang-undang terkait larangan minuman beralkohol masih terus dikaji dan dibahas untuk diundangkan. Kini kita akan bahas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, usulan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat dan menghindari konflik kepentingan. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait dilema RUU minuman alkohol, dan tadi di awal segmen sudah kita simak bersama bagaimana penjabaran tentang prolegnas prioritas yang memang memasuki di 2020 ini. Yang saya tahu memang Balek sendiri sudah menerima RUU ini masuk di proses legislasi sudah beberapa tahun yang lalu, namun mencuat kembali ketika ini menjadi prioritas di 2020, dan ini pun menjadi banyak sekali perbincangan banyak pihak. Netizen juga memperdebatkan apakah perlu ada undang-undang yang mengatur terkait alkohol ini, dan saya akan berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah kami coba hubungin untuk di beberapa segmen Indonesia Bicara, dan saya akan di awal ini akan coba menggali perspektif dari anggota Balek DPR RI dari fraksi PKS. Ada Pak Amin Aka tersambung di ujung telepon. Pak Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Mas Juno. Ya, selamat malam. Baik, selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat-sehat. Kita berjumpa melalui sambungan Zoom ini, tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih juga Pak Amin, anggota Balek DPR RI sudah meluangkan waktunya. Kita malam ini bicara soal RUU alkohol Pak. Ini juga banyak mengundang perhatian masyarakat. Kita tahu di lini sosial media akhir-akhir ini ada perdebatan seperti itu. Tapi kalau saya ke Pak Amin dari Balek sendiri, ini benar ya Pak ya, masuk prolegnas prioritas di 2020. Karena kan ini yang sempat tadi saya tanyakan sebelum kita on air, bahwa sebenarnya RUU ini sudah masuk beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Betul Mas. Ya, sudah dibahas berkali-kali dan untuk tahun ini masuk prolegnas prioritas. Oke. Nah, kalau bicara undang-undang ini, rancangan ini Pak, yang menjadi dasar dari ada desakan ini, kalau boleh tahu Pak Amin seperti apa Pak? Walaupun Bapak bukan panja, namun Bapak dari Balek, apa yang Bapak ketahui Pak? Iya, ini kan diusulkan oleh anggota-anggota dari PKS, ya P3, PAN gitu. Ya tetap kan setiap rancangan undang-undang ada dasar filosofisnya, kemudian kajian sosiologis dan yuridisnya. Baik. Kemudian ada naskah akademiknya, daftar informasi masalahnya, itu semua sebetulnya sudah
lengkap gitu, sudah sangat lengkap. Cuman kan tadi ketika kita bicara perdebatannya itu ramenya itu seperti yang tadi itu yang disampaikan di pengantar tadi. Iya. Perdebatannya kan apakah ini mau ada pelarangan total kasarnya begitu. Jadi larangan memproduksi, memasukkan, kemudian menyimpan, mengadakan, menjual dan mengkonsumsi secara total, atau sebagian menghendaki pembatasan begitu saja, pengendalian gitu. Jadi pembatasan, pengendalian, pengawasan yang selama ini sudah ada aturannya walaupun belum berbentuk undang-undang. Oke. Pak, kalau kita bicara tadi yang mengusulkan ada PKS, PAN juga, berarti ini partai-partai Islam ya Pak ya, yang mayoritas mengusulkan. Ya, partai Islam itu berbasis massa Islam. Baik, kaitannya dengan Islam, kita tahu Islam adalah negara agama mayoritas di tanah air. Namun tidak semerta-merta ada hal-hal lain yang kita pertimbangkan, yaitu saudara-saudara kita yang punya adat istiadat, lalu juga pariwisata. Nah ini tanggapan Anda seperti apa Pak? Sebetulnya landasan kita ini bukan semata dari kacamata agama, tapi juga konstitusi. Jadi konstitusi kita, Pancasila itu kan jelas sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Dan semua manusia Indonesia itu bertuhan. Gitu. Dan ketika kita mau mengabdi, menghamba atau beribadah kepada Tuhan kan harus dalam kondisi sehat, segar, bugar, begitu kan. Kan nggak mungkin orang mau beribadah, apapun agamanya dalam kondisi limbung, mabuk, itu nggak mungkin. Betul. Ya. Saya setuju soal itu. Oke. Jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat kan juga jelas tujuan dari berbangsa dan bernegara kita kan jelas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Ini kan di dalamnya itu terkandung nilai-nilai pentingnya kita ini manusia Indonesia itu memiliki fisik yang sehat, cara berpikir yang unggul, kompeten dan sebagainya untuk bisa mewujudkan cita-cita para founding father kita itu. Baik, nah kalau kita bicara undang-undang alkohol sendiri Pak, memang belum ada ya di tanah air. Selama ini kita cuman pegangannya Kepres seperti itu ya Pak ya? Betul, Kepres 1907 itu. Nah ini yang menjadi masalah ketika sesuatu belum undang-undang berarti tidak ada kekuatan hukum. Karena kita tahu biasanya nih contoh kasus Pak yang nyetir mabok nih ya, terus menabrak seseorang lalu dianggapnya kelalaian. Padahal mungkin kalau nanti undang-undang mabok dan akibat kelalaian tadi dua-duanya bisa kena sanksi seperti itu Pak. Atau seperti apa? Kenapa harus undang-undang Pak? Ya jelas kan memang urutan hukum tuh yang tertinggi kan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang atau Perpu ya. Baru berikutnya kan Kepres. Masalahnya bukan sekedar di strata Kepresnya itu, tapi memang Kepres itu kan isinya bukan ya seperti yang ada dalam rancangan undang-undang yang diajukan oleh para pengusul. Jadi Kepres itu kan hanya, setahu saya kan hanya mengatur peredaran seperti itu ya. Pengendalian, pengawasan lah, intinya pengendalian gitu, bukan pelarangan. Memang di situ ada unsur pembatasan. Justru itu yang sudah dikritisi oleh sebagian elemen masyarakat, ya, dan juga termasuk di dalamnya ormas Islam, ya, mungkin termasuk MUI. Ya, kalau ini RUU ini nanti ujung-ujungnya hanya, ya mohon maaf ya, larangannya itu dihilangkan menjadi undang-undang minuman beralkohol gitu, ya nanti ujung-ujungnya yang dilarang itu hanya minuman alkohol yang tradisional, campuran, yang kelas-kelas kelas yang sering memang kadang-kadang sering disorot, sementara yang produsen besar malah tetap tidak tersentuh, ya percuma RUU ini diajukan. Baik Pak, kalau kita bicara apakah nanti ada juga pembahasan terkait tadi yang saya sebutkan di awal, ada pariwisata, adat istiadat, di mana beberapa daerah kita tahu minuman alkohol ada dalam ritual adat seperti itu. Mungkin ritual
tadi kebudayaan, pariwisata kita juga tahu Bali juga tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Apakah ini nanti ada pengecualiannya atau seperti apa, Pak? Karena tidak bisa semerta-merta dong Pak kita mengeneralisasi. Kita tahu Islam agama terbesar, tapi ada beberapa pertimbangan lain yang juga harus kita lihat. Itu yang kemarin, di pembahasan kemarin yang saya dengar, yang saya ketahui, ada usulan anggota terkait dengan pasal 8 ayat 2 itu agar ada kata tambahan, ya, yaitu kepentingan terbatas, ya, ada diizinkan ya, diperbolehkan untuk kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi apa? Kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan ada bahkan tambahan untuk ekspor dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini memang perdebatannya itu lagi-lagi di sini yang akan panjang dan memakan waktu ya, sehingga pembahasannya dari yang saya tahu, saya belum jadi anggota DPR ini, yang saya dengar dari tahun 2015 sampai sekarang ini belum clear. Oke. Ya adalah di perbedaan-perbedaan seperti ini. Baik. Jadi nanti ini masih dibahas seperti itu ya Pak ya? Seperti apa? Ya. Namun hal-hal ini akan dipertimbangkan tentunya Pak ya? Ya tentu, karena ini namanya juga demokrasi ya. Betul. Demokrasi kan nanti juga tetap ada perdebatan, ada negosiasi, ada macam-macam lah berargumentasi. Jadi kan nanti akhirnya seperti apa kita juga belum tahu nih. Semoga nanti pembahasannya sejuk ya Pak ya, karena kita ingin yang terbaik ya. Kita melihat ini tentunya untuk generasi bangsa, namun juga ada hal-hal lain yang semoga nanti bisa didiskusikan Pak ya. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Pak Amin tetap bersama kami dan juga pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.